Itu saya transfer buat pengobatan anak kamu. Kamu pergunakan dengan baik. Iya Pak, saya tidak akan ulangin lagi. Saya berjanji akan memakai dana ini untuk pengobatan anak saya. Terima kasih Pak. Udah, nggak usah pakai cium tangan. Saya mau kamu berbuat baik aja habis ini. Ya? Baik Pak, terima kasih Pak. Ya udah sana. Terima kasih Pak. Apa mungkin laki-laki sebaik dan sepeduli ini adalah laki-laki yang sama yang sudah berbulan-bulan membohongi aku? Sebelum lagi rasakan keras kehidupan. Ribet banget sih. Mas, Kenapa? susah ya? Sini aku bantu. Ini kamu dari awalnya juga udah salah ini, Mas. Ini. Terus. Sini. Terus masuk. Setelah itu baru diputer. Kayak gini, Mas. Kenapa gue selalu bergantung sama Ayuna sih? Dia kan bukan istri gue, tapi cuma ipar. Lawan. Tapi emang rasanya sebahagia itu kalau dekat sama Ayuna. Cuma gue harus tahu diri. Bajunya kemana? Apa jangan-jangan Lilis? Lis! Lis! Mbak Lilis! Aku tuh salut banget sama kamu. Kamu langsung lapor polisi, itu udah tindakan yang paling benar. Kalau gue sampai ketemu sama mereka, habis mereka sama gue, Nam. Sumpah. Percaya mau gue, Nam? Tristan. Emosi boleh. Tapi kita tetap harus pakai kepala dingin. Nggak mungkin polisi diem aja. Dengan kejahatan mereka kayak gitu, pasti polisi bertindak kok. Kenapa genggaman tangannya bikin aku nggak bisa gerak? Rasanya kuat banget. Sekuat rasa cinta yang aku rasain ke Ayuna. Aku bersyukur banget kamu bisa bebas dari mereka. Terus gimana jadi Arta yang bantuin kamu? Aku gak kebayang kalau misalnya malam itu Arta gak datang. Aduh, pokoknya Arta tuh cowok yang baik. Dia baik banget, Rit. Ya dia emang baik banget sih. Akhirnya, It's okay. Naomi ketemu cowok baik juga. Iya, aku mau nanya dong. Honeymoon kamu gimana? Ya gitulah. Lipstick mesti dikucek ini berarti.
Mbak Lilis, itu jangan. Jangan kenapa ya, Mas? Yang itu bajunya jangan dicuci. Ya emang kenapa? Oh, Lisa tahu. Ini baju keramat kan? Baju keramatnya Mas Rafka karena ada lipstiknya Mbak Yuna. Cie, bucin nih suaminya sama istrinya. Sampai ugal-ugalan. Bukan begitu, bukan. Lah, udahlah. Gak usah malu-malu gitu tuh mukanya tuh. Merah-merah. Bukan. Ini tuh mau saya cuci sendiri bajunya. Takutnya kalau kamu yang nyuci, nanti lipstiknya kemana-mana, bajunya jadi rusak. Mas, gimana sih kok lupa? Ini kan tugasnya Lisa. Udah pasti beres. Kamu cuci baju yang lain aja. Gak usah banyak tanya. Kok aneh? Bucin, fix udah. Maksudnya ya gitulah, gimana? Lancar. Ya, biasa aja. Nothing special. Nothing special gimana, kan honeymoon? Masa sih honeymoon kamu kurang berkesan? Kamu mau ngomongin soal Arshila kan sama aku? Kenapa? Arshila kenapa? Oh iya, soal Arshila. Sebenarnya aku pengen nyampein ke kamu soal kecurigaan aku tentang Arshila. Arshila ini setelah aku selidiki dia bukan orang yang benar, dia fake. Dia benar-benar terencana untuk nyakitin kamu. Itu kecurigaan aku. Dan berkat anak buahku, ternyata dia satu panti asuhan sama kamu, Yuna. Ya coba kamu ingat-ingat lagi deh Yuna, ada nggak temen kamu yang namanya Arshila? Arshila. Aku memang punya si sahabat kecil, tapi namanya Sheila. Tapi kayaknya nggak mungkin deh Arshila itu tega kayak gitu sama aku. Nggak mungkin Sheila yang aku kenal, sahabat kecil aku yang dulu baik banget sama aku tuh punya niat buruk sama aku. Nggak mungkin, nggak masuk di akal aku sih. Atau kamu mungkin pernah ngelakuin sesuatu yang nyakitin hati dia gitu, makanya dia sampai dendam sama kamu? Iya, atau memori yang kurang enak di sisi dia. Maybe. Sayang, sekarang kamu salim sama om sama tante. Sila, kan yang harusnya diadopsi itu kamu, bukannya Ayuna. Tapi gara-gara kaki kamu patah, jadi nggak jadi deh. Om sama tante itu mau jemput Ayuna. Padahal yang buat kaki kamu patah itu kan Ayuna. Bu Panti, aku pamit ya. Ya sayang, kamu di sana baik-baik ya nak. Yang nurut sama om sama tante. Iya, seingat aku memang dulu itu harusnya yang diadopsi sama mama papaku adalah Sheila. Tapi karena dia cedera kakinya,
akhirnya nggak jadi, aku yang diadopsi. Tapi masa iya sih itu dendamnya gara-gara itu, kan nggak mungkin ya. Dan sampai sekarang dia nggak mau ngaku loh, dia itu siapa ke aku. Kenapa coba? Apa karena lupa atau gimana? Enggak. Kalau menurut aku dia nggak mungkin lupa. Justru dia sengaja nyembunyiin identitas asli dia biar dia bisa ngelancarin rencana dia untuk nyakitin kamu, Yuna. Bentar ya Mas, ini kok postur tubuhnya mirip banget sama Arshila ya? Iya nih, ini pasti Arshila nih Mas. Arshila? Mana mungkin Arshila ada di Malang? Itu artinya ada kemungkinan Sheila juga yang melakukan pengerusakan ban mobil sampai bikin kita kecelakaan. Ya mau gimana pun juga kamu tetap harus waspada ya Yuna. Kamu harus extra careful. Karena dia satu kantor juga sama kamu kan. Satu ruang lingkup. Iya pastinya aku juga akan tetap waspada sih sama dia. Mhm. Aku pengen lihat sih reaksinya dia gimana setelah aku pesenin cake kesukaannya. Mbak, ya, maaf. Saya boleh order? Boleh Kak? Ya saya mau order tiramisu ya. Boleh Kak, tunggu sebentar ya. Oh, tiramisu kesukaan dia. Harusnya tuh gue buang perasaan ini. Bukannya malah makin berkembang. Cinta ini tuh salah tempat. Harusnya malah cinta ini tuh gak pernah ada.
Gimana ya keadaan Naomi? Enggak. Aku nggak mau kelihatan terlalu peduli sama Naomi. Nanti dia bisa ngira kalau aku punya perhatian yang lebih sama dia. Aku nggak boleh terkesan PHP-in dia. Aku harus jaga jarak. Halo, Pak Rafka? Halo, Arta. Saya schedule-nya apa hari ini? Maaf Pak Rafka, kok tiba-tiba Pak Rafka nanyain jadwal ya Pak? Bukannya Pak Rafka masih cuti Pak sampai lusa? Saya udah di Jakarta. Saya harus pulang cepat karena kemarin saya kecelakaan. Hah? Pak Rafka kecelakaan? Terus keadaan Pak Rafka gimana sekarang? Ya sekarang sih sudah lebih baik, cuma kalau jalan sekarang saya mesti pakai tongkat. Tapi nggak apa-apa kok. Kalau ke kantor doang sih saya bisa Kak. Pak, gimana kalau selama Pak Rafka kakinya masih sakit, saya aja yang antar jemput Pak Rafka? Arta nggak usah Arta. Kamu kerjanya udah banyak, daripada kerjaan kamu numpuk. Nggak apa-apa, saya ke kantor doang mah bisa naik taksi. Pak Rafka yakin? Iya yakin. Yaudah, kamu kirimin schedule-nya untuk hari ini ya. Ya udah Pak. Kalau gitu saya segera kirim schedule kerjanya Pak Rafka hari ini ya. Oke Arta, saya tunggu ya. Dengan Pak Rafka? Ya, betul. Langsung berangkat aja ya. Mari saya bantu. Nggak apa-apa, bukan pintunya aja. Silakan Pak. Oke. Ya Amor. Ya Amor. Kenapa ya, Bor? Kayaknya kamu lupa sesuatu deh. No. Apa? Oh iya, Kis ya lupa. Come on, smooch. Kamu delicioso. I like it. Yaudah sana lagi. Enggak, aku mau kerja dulu. Yeah. Pak. Ya Bu. Tolong berhenti sebentar, Pak. Baik Bu. Ada apa Ma? Udah Papa nurut aja. Ayo kita turun. Lagi dong. Kok lagi sih? Nyicil dong, Mi Amor, biar nanti makin spesial kalau ada Kis lagi. Nyicil? Iya. Ciumnya dicicil. Iya. Exciting. Ya Amor. Apa, Mi Amor? Mi Amor. What? Kamu harus pergi, Mi Amor. Jangan ada belakang. Why? Ada Pak Dharma sama Bu Nila. Who? Ada Pak Dharma sama Bu Nila. Pergi. Sekarang. Bu Nila, Pak Dharma. Terus siapa ya? Kok dari posturnya kayak asing? Siapa dia? Arsila itu siapa? Pacar kamu? Enggak, Bu. Bukan, itu cuma teman saya.
Arsila, saya tahu ini urusan pribadi kamu, tapi kamu harus ingat, kamu itu karyawan dari Cleva Innovation. Kamu harus menjaga citra dari perusahaan kami. Ma, udahlah. Ini apa urusannya dengan perusahaan kita? Kita ada meeting penting yang nggak bisa ditunda. Ayo, kita jalan sekarang. Ayo, Ma. Kita jalan, Pak. Semoga aja Bu Nila nggak sampai ngadu ke Rafki. Nanti pasti Rafki malah makin benci sama gue. Selama ini aku udah siapin mental dan batin untuk kasih tahu siapa aku yang sebenarnya. Tapi kenapa setelah kamu tahu semuanya, sikap dingin kamu malah bikin hatiku rasanya sakit. Rasanya udah gak mungkin Ayunda bisa kembali bersikap seperti dulu. Aku memang pantas dibenci. Aku memang pantas menerima semua kemarahan dan kebenciannya Ayunda. Pak, ini lewat jalan mana ya Pak? Kok saya jarang lewat jalan ini? Ini kita salah jalan Pak. 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 Serahkan barang-barang semuanya. Pak, tenang dulu Pak, tenang dulu Pak. Cepat, serahkan. Iya. Makasih. Mau lu apa sih? Hah? Lepaskan saya. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Kenapa Pak? Kok berhenti? Itu Bu, banyak warga yang berdiri di jalan. Sepertinya ada yang ribut. Rafki? Pak, tunggu ya. Tunggu sebentar. Baik, Bu. Rafki! Ayunda? Kamu ngapain sih di sini? Ini ada apa? Ini aku mau ke kantor, tapi dia malah mau rampok aku. Jadi aku ngelawan. Terus, kamu nggak apa-apa nggak? Ada yang luka nggak? Mau dibawa ke rumah sakit? Nggak ada yang luka. Jadi kita nggak perlu ke rumah sakit. Oke, yakin? Kamu nggak mau dibawa ke rumah sakit aja? Nggak perlu, Ayunda. Aku nggak apa-apa, beneran.
Pak, saya minta maaf. Saya terpaksa ngelakuin ini semua. Anak saya sedang sakit keras. Saya butuh dana besar. Saya buntu, Pak. Saya nggak tahu harus seperti apa lagi. Saya nggak tahu harus gimana lagi. Sumpah, Pak. Berani sambil geledek. Saya tidak bohong. Anak saya sedang sakit. Saya bisa buktikan, Pak. Buktikan gimana? Tolong, Pak, lepaskan, Pak. Ini, Pak, tagihan dari rumah sakit untuk anak saya. Saya tidak bohong. Kalau saya sampai di penjara, Pak, bagaimana nasib anak saya? Ibunya sudah tidak ada, Pak. Benar, Pak, saya tidak bohong. Saya minta maaf. Udah semuanya. Kita nggak usah bawa dia ke kantor polisi. Kalau dia ke kantor polisi nanti anaknya kenapa-napa, siapa yang mau tanggung jawab? Makasih, Pak. Saya udah maafin dia juga kok. Tapi terima kasih tadi semua udah bantuin saya. Ya, silakan pulang ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya, terima kasih. Pak, terima kasih. Terima kasih banyak. Kalau seperti itu, saya permisi. Sebentar. Saya minta nomor rekening kamu. Nomor rekening kamu berapa? Ini, Pak. Nih. Terima kasih banyak, Pak. Tunggu sebentar. Itu saya transfer buat pengobatan anak kamu. Kamu pergunakan dengan baik. Iya, Pak. Saya tidak akan ulangin lagi. Saya berjanji. Saya berjanji akan memakai dana ini untuk pengobatan anak saya. Terima kasih, Pak. Udah, nggak usah pakai cium tangan. Saya mau kamu berbuat baik aja habis ini. Ya? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Udah sana. Terima kasih, Pak. Apa mungkin laki-laki sebaik dan sepeduli ini adalah laki-laki yang sama yang sudah berbulan-bulan membohongi aku? Aku hubungin Naomi ya. Lama-lama aku jadi kepikiran juga sama dia. Pasti dia trauma banget sama kejadian semalam. Mulai sekarang kamu aku antar jemput aja ya. Sampai kamu benar-benar sembuh. Gak usah, aku kan bisa naik taksi sendiri. Ya udah terserah. Terserah kamu mau ngomong apa, semuanya udah ditentukan, kamu gak bisa nolak. Kenapa kamu jangan mikir aneh-aneh ya. Aku ngelakuin ini karena aku gak mau terjadi apa-apa sama kamu. Kamu aja tadi hampir dirampok. Tapi kan aku tadi bisa lawan. Aku gak apa-apa. Rafki, ingat ya. Kamu masih ada hutang sama aku. Dan kamu harus membayar semua hutang kesalahan kamu sama aku. Kamu udah janji kamu akan bantuin aku untuk cari Mas Rafka. Dan kalau kamu sakit kayak gini, gimana caranya kamu mau tepatin janji kamu? Ternyata benar, Ayuna lakuin ini semua bukan untuk tunjukin perhatiannya ke gua. Tapi hanya untuk memastikan untuk gue cepat sembuh. Dan gue harus tanggung jawab atas semua kesalahan gue. Aku sebenarnya gak sanggup harus bersikap dingin seperti ini terus ke kamu, Rafki. Tapi aku harus lakuin ini karena aku gak mau makin tenggelam dalam perasaanku sendiri ke kamu. Ya udah, ayo.
Bisa jalan nggak? Bisa. Nggak mau! Mbak Naomi nggak kenapa-napa? Iya, saya nggak apa-apa, Mbak. Saya permisi ya, Mbak. Makasih ya, Mbak. Kenapa saya seperti ini? Arta selalu muncul buat nenangin aku ya. Kenapa Arta nanyain alamat butik aku ya? Aku kasih aja deh, penasaran aku. Ini Mas. Ini Pak. Aduh, saya teh harus ambil uang yang mana, ibu sama bapak ya? Udah nggak apa-apa, aku aja yang bayar. Kan ini taksi aku. Iya. Tapi udah aku aja nggak apa-apa. Ini Pak. Enggak. Mas, Ini aku aja. Pak, ambil duit saya aja Pak. Enggak, saya aja Pak. Ini Pak. Kan tadi saya yang pesen kan Pak? Kenapa Pak? Ini saya aja Pak. Masa perempuan yang bayar Pak? Nggak apa-apa dong, kan ini taksi aku. Aku yang pesen tadi. Aku yang bayar, Udah Pak, saya Pak, saya aja Pak. Saya aja. Ini Pak, ini lebih bagus Pak, ini Pak. Aduh. Bapak jangan ketawa ya Pak ya. Maaf Pak, saya nggak bermaksud buat bentak Bapak. Ini maksud saya ambil uang saya aja, ya. Aduh, gini aja. Gimana kalau misalkan separohnya lagi uang ibu, nah separohnya lagi uang bapak, ya. Jadi nggak perlu debat-debat lagi. Jadi saya nggak kelamaan di sini. Ini kan adil. Ya, makasih ya. Ya udah, makasih ya Pak. Ya. Bu Nila sama Pak Dharma ngenalin si Musa genit gak ya? Enggak, kayaknya gak ngenalin deh. Kalau ngenalin pasti udah nanya ke gue kan? Bu Aina. Arshila, itu tiramisu buat kamu. Kamu suka tiramisu kan? Bu Aina tahu dari mana saya suka tiramisu? Ya karena saya tahu semuanya tentang kamu. Kamu kan sahabat kecil saya. Iya,
Kamu sahabat kecil saya waktu di panti asuhan Harapan Kasih dulu.